rumahnya mau digusur, Sentul City, Rocky Gerung tuntut balik 1 triliun. Kalau misalnya jadi 1 triliunnya, saya harus dekat-dekat dengan Rocky Gerung ya. Ya, terima kasih ya kawan-kawan semua. Di situ ada Prof. Susi. Kalau Prof. Susi itu disiplin akademiknya masih terjaga. Kalau saya disiplin jalanannya. Dan satu lagi ada orang jalanan yang juga baru bergabung, saya kira, Rocky Gerung, ya kan? Dan Keren. Ada orang yang di parlemen sekarang kan, Mardhani Alisera gitu. Terima kasih atas undangannya. Sama siapa yang jadi moderatornya? Haldi, Bang. Mas Haldi ya, Aldi. Ya, ini penting sebelumnya saya sampaikan dulu. Ini ada berita luar biasa nih. Rumah mau digusur, tuntut balik 1 triliun. Rumahnya mau digusur, Sentul City, Rocky Gerung tuntut balik 1 triliun. Kalau misalnya jadi 1 triliunnya, saya harus dekat-dekat dengan Rocky Gerung ya. Rocky Gerung yang belum buka dia ya. Jadi soal amandemen ya, saya melihat soal amandemen ini ada soal teknis dan ada soal politis, ada soal disiplin akademiknya juga. Kalau kita lihat di masyarakat, itu kan selalu ada 3 kelompok yang bersikap tentang konstitusi yang ada saat ini. Dan biasanya memang sangat tergantung sejauh mana kelompok tersebut merasa puas dengan konstitusi yang ada kan. Kelompok pertama adalah kelompok yang menganggap bahwa amandemen yang dilakukan pada tahun 1999 sampai 2002 itu cukup, sehingga tidak perlu lagi, paling tidak for the time being, untuk dilakukan amandemen. Itu satu sikap. Dan biasanya sikap ini, kalau kemarin-kemarin sebelum adanya gonjang-ganjing ini, diwakili oleh kelompok-kelompok di mantan anggota DPR, MPR, yang melakukan amandemen dalam kurun waktu 1999-2002. Rata-rata mereka selalu berargumentasinya, pokoknya apa yang mereka lakukan itu sudah sempurna, kira-kira begitu. Kalau ada kesalahan, biasanya bilang, wah itu implementasinya. Maksudnya tidak begitu. Padahal antara maksud dan apa yang tertuang bisa berbeda kan. Yang kedua adalah yang lebih gawat, yang sangat sangat punya psikologi politik, baik itu rasional maupun irasional, yang ingin kembali kepada romantisme masa lalu. Jadi yang dia sebut dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Ternyata ini bukan hanya didukung oleh misalnya pemikiran segelintir mantan ABRI yang sekarang TNI Polri atau Pak ABRI gitu, tetapi juga beberapa intelektual juga menyuarakan ini. Karena ketika melihat kebuntuan politik yang terjadi saat ini, maka jawabannya adalah kembali ke masa lalu. Seolah-olah masa lalu itu sukses. Padahal saya kok tidak melihat success story ya Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar 1945 sebelum Constitutional Amendment. Karena hanya memunculkan 2 kekuasaan yang otoriter, yaitu Orde Lama tahun 59 saat konstitusi digunakan lagi sampai tahun 66, dan kemudian ketika Orde Baru berkuasa 66 sampai 98. Ya adalah 1-2 tahun, 3 tahun awal di era Orde Baru itu demokratisasi berjalan ya. Tetapi secara umum in general akhirnya kan kita menumbangkan kekuasaan Orde Baru. Jadi sebenarnya dari sisi sejarah tidak proven Undang-Undang Dasar 1945 versi PPKI itu adalah undang-undang dasar yang
katakanlah sesuai dengan jiwa dan semangat kita, dan dia terbukti berhasil ya dalam misalnya menjadi sebuah guiding principles dalam kehidupan bernegara kita. Kalau tahun 45, 49 ketika konstitusi ini digunakan awal-awal tidak bisa dijadikan ukuran karena waktu itu energi kita sibuk bukan institusionalisasi tapi bagaimana mempertahankan kemerdekaan sekaligus mendapatkan pengakuan internasional. Jadi tidak bisa dihitung. Jadi dari sisi sejarah justru konstitusi asli ini yang kata orang asli memunculkan dua kekuasaan otoriter. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang memandang bahwa perubahan konstitusi yang sudah dihasilkan tahun 1999-2002 sudah lumayan, sudah cukup baik karena mengatur peranata-peranata demokrasi yang barangkali relatif lebih lumayan dibandingkan sebelumnya. Misalnya beberapa kelompok mengatakan pemilihan presiden secara langsung. Kalaupun ada kemudian penyimpangan, ya kan, dari pemilihan ini soal implementasi, misalnya aturan mengenai presidensial threshold misalnya. Lalu ada juga Mahkamah Konstitusi yang bisa melakukan review terhadap undang-undang yang dihasilkan oleh DPR plus DPD plus Presiden. Di mana yang namanya Mahkamah Konstitusi ini adalah tren di negara-negara baru, terutama negara-negara yang baru lepas dari rezim otoriter, termasuk Indonesia. Jadi negara yang baru lepas dari rezim otoriter apartheid di Afrika Selatan, rezim otoriter di Filipina, di bekas Uni Soviet, di bekas Yugoslavia, dan termasuk Indonesia, rezim otoriter Soeharto, biasanya mereka menghadirkan sebuah Mahkamah Konstitusi agar mereka bisa mengecek undang-undang yang dihasilkan sebuah kekuasaan atau sebuah rezim. Nah, Indonesia